Eh, Presentasi kali ini berjudul Rekomendasi Peningkatan Layanan Transjakarta meliputi keamanan, kenyamanan, dan inovasi pembayaran. Latar belakang, Transjakarta adalah sistem rapid transit pertama di Asia Tenggara. Fakta dari Transjakarta yaitu jalur terpanjang di dunia, 251,2 km dengan 260 halte di 13 koridor. Operasionalnya 24 jam. Awalnya beroperasi pada pukul 5 sampai jam 22, kini beroperasi 24 jam. Transportasi favorit dengan rute yang luas dan kemudahan penggunaan menjadi pilihan utama warga Jakarta. Masalah yang harus ditangani yang sering kita lihat di berita-berita yaitu kekerasan seksual terhadap perempuan, penumpukan penumpang di halte, kepadatan penumpang di dalam bus, dan pencopetan. Pernyataan masalah. PT Transjakarta ingin mengevaluasi transaksi selama 1 bulan pada April 2023 untuk meningkatkan layanan kepada penumpang. Evaluasi nantinya akan ditarik berdasarkan kesimpulan distribusi penumpang, rute, mana saja yang padat, dan sistem pembayaran. Nah, kita masuk kepada visualisasi data, di mana ini merupakan distribusi berdasarkan laki-laki dan perempuan. Di mana dilihat di sini perempuan memiliki lebih banyak 6,6% dibanding penumpang laki-laki dengan total 19.429 penumpang. Berikutnya, ini merupakan workload di mana menunjukkan distribusi penumpang berdasarkan klasifikasi usia, di mana orang dewasa menjadi kelompok usia terbanyak yang menggunakan Transjakarta dengan 19.747 penumpang, atau setara dengan 0,54% dari total keseluruhan. Nah, ini merupakan visualisasi data distribusi penumpang berdasarkan kartu pembayarannya, yaitu di mana kartu pembayaran DKI menjadikan sebagai jenis pembayaran paling populer, di mana ada 18.015 transaksi. Setelah itu, ini merupakan eh, distribusi pembayaran berdasarkan klasifikasi usia, di mana eh, yang kelompok usia dewasa menempati peringkat pertama, yaitu usia dewasa, di mana menggunakan kartu pembayaran DKI. Ini tidak mengherankan karena dewasa adalah kelompok usia dengan jumlah penumpang terbesar. Selanjutnya, ini merupakan visualisasi data pendapatan berdasarkan tipe pembayaran banknya, di mana di DKI kita lihat paling tinggi dalam 1 bulan April di 2023. Nah, ini merupakan visualisasi data pendapatan di tiap klasifikasi usia, di mana selama 1 bulan kelompok usia dewasa menghasilkan pendapatan terbesar dengan total pembayaran 56.214.500. Selanjutnya, ini merupakan pendapatan per hari, di mana Jumat adalah hari dengan total pembayaran tertinggi, yaitu 18.024.500. Sedangkan Minggu adalah hari dengan total pembayaran terendah, yaitu 4.539.500. Selanjutnya, ini merupakan pendapatan di perharinya. Terlihat pada grafik line chart ini, ada pola yang terus berulang. Setelah dianalisis, titik dengan nilai terendah selalu terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Setelah itu, ini merupakan visualisasi data rute dengan 10 terramai, di mana 10 rute terdapat selama bulan April, terpadat maksudnya, yaitu rute Cibubur ke Balai Kota dengan 394 penumpang. Ini merupakan insight data yang penumpang teramai di halte mana saja, yaitu di halte BKN. Nah, ini merupakan tap in-nya, yaitu penumpang berangkatnya dari mana, yaitu BKN yang tertinggi. Yang kedua, setelah itu, ini merupakan jam sibuk di weekdays. Jam sibuk terbagi menjadi 2 waktu, pagi dan sore.
Pagi berlangsung dari pukul 5 hingga 9, sementara sore pukul 5 hingga 6. Pagi ramai karena orang mulai beraktivitas, sementara sore saat orang pulang. Ini merupakan peak hour-nya, yaitu di jam 6 pagi. Terus ini merupakan yang paling rendahnya, yaitu di jam 1, di mana di sini orang-orang sudah sampai di tempat tujuannya dan lanjut bekerja. Sementara itu eh, di jam 5 mengalami peak lagi karena orang akan melakukan kegiatan berpulangan. Setelah itu ini merupakan jam sibuk di waktu weekend, di mana pada hari Sabtu dan Minggu cenderung tidak ada keramaian karena tidak banyak orang menggunakan transaksi saat liburan. Ini bisa dilihat ya, angkanya kecil-kecil. Terus kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan pertama itu ada pada distribusi penumpang, di mana 6,6% lebih banyak dari laki-laki, si yang perempuan. Terus itu penumpang Transjakarta paling terbesar itu ada di kelompok usia dewasa. Terus ada penggunanya yaitu pekerja, mahasiswa, dan pelajar. Terus ada kartu DKI adalah kartu favorit penumpang Transjakarta, yaitu 18.015 transaksi selama 1 bulan. Ada jenis pembayar online yang menempati peringkat 5 yang dilakukan melalui aplikasi TJ. Karena kelompok usia dewasa sebagai penumpang terbanyak dari Transjakarta, mereka menduduki peringkat pertama dalam setiap jenis pembayaran. Nah, dari pendapatan, dalam 1 bulan di April 2023, pendapatan Transjakarta mencapai Rp98.298.500 dan kartu DKI adalah penyumbang terbesar. Dilihat dari hari, Senin hingga Jumat, memiliki nilai pendapatan total yang tidak begitu berbeda, sedangkan pada Sabtu Minggu terdapat perbedaan yang cukup besar. Selama hari kerja dan Jumat adalah hari dengan nilai pendapatan total tertinggi, yaitu Rp18.024.500 atau setara dengan 0,18%. Trafik transaksi. Rute ramai penumpang itu yang pertama, yang paling banyak itu Cibubur sampai Balikota dan seterusnya. Rute favorit penumpang perempuan yaitu Pasar Minggu ke Tanah Abang. Halte tersibuk pada titik naik itu ada di Penjaringan. Untuk titik turun itu ada di BKN. Sementara asal dan tujuan penumpang itu yang banyak itu di Jakarta Timur, Utara, dan Selatan. Perjalanan yang pulangnya itu banyak ke Jakarta Pusat dan Selatan. Ini dikarenakan di sana itu banyak kantor. Pada jam sibuk itu puncaknya di pagi hari jam 5 sampai jam 9 pagi. Pada sore jam 4 sampai jam 5 sore orang dalam perjalanan pulang. Jam sibuk utama itu Senin hingga Jumat dan akhir pekan merupakan penumpang yang sedikit. Sebagai data analis, saya akan merekomendasikan PT Transjakarta untuk memperhatikan keselamatan penumpang perempuan, di mana jumlah penumpang perempuan lebih banyak sehingga keselamatan mereka harus dijaga. Solusinya itu ada bus pink. Sebenarnya bus pink ini sudah ada programnya dan busnya juga sudah ada, tetapi kita lihat di berita juga bahwa si bus pink ini ternyata armadanya masih sedikit. Jadi kita perlu menambah armada. Juga untuk mengatasi kejahatan seperti pencopetan bisa terjadi di bus karena padatnya penumpang. Jadi solusinya dari saya itu terapkan CCTV dan tambah petugas di bus. Maksudnya petugas di bus di sini yaitu untuk memantau dan memberikan bantuan jika ada terjadi peristiwa yang tidak mengenakan. Yang ketiga itu pada hal penumpukan penumpang, lonjakan penumpang memicu penumpukan di halte. Jadi solusi dari saya itu tambah pintu masuk atau keluar di halte yang ramai. Untuk hal kepadatan jam sibuk, penumpang berdasarkan selama jam sibuk, solusi batasi jumlah penumpang per bus, misalnya 30 orang. Dan ini akan membutuhkan penambahan armada juga. Pada hal kenyamanan penumpang, performa bus bisa saja menurun karena jam operasionalnya tinggi ya kan. Jadi solusi dari saya itu sebelum melakukan operasional ada baiknya melakukan pengecekan rutin untuk menghindari mogok. Untuk hal pembayaran online, pengguna pembayaran online masih sedikit. Jadi solusi dari saya itu mempromosikan menggunakan aplikasi TJ yang masih sedikit penggunanya. Dengan memberikan reward seperti perjalanan gratis untuk pengguna aktif. Nah, berikut adalah rekomendasi dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan
pemaparan tentang data analisis dari pengkodingannya. Jadi yang pertama itu kita melakukan data understanding. Sebelum menganalisis data lebih lanjut, ada langkah awal yang perlu dilakukan, yaitu data understanding. Pada tahap ini kita akan mengidentifikasi anomali yang ada dan cara mengatasinya. Berikut, ini adalah kodenya, yaitu info, kemudian describe, terus describe include yang objek, tipe objek. Terus saya menampilkan unique value. Terus saya juga menerapkan carian duplikat data dan ternyata tidak ada. Terus ada missing value, di mana di sini ada missing value yang banyak di koridor dan di koridor ID dan koridor name. Untuk menangani nilai yang hilang ini, nanti kita bisa mengisinya atau menghapusnya jika tidak bisa diisi. Ini merupakan visualisasi data untuk missing value, di mana koridor dan koridor name ini terlihat ya, banyak sekali missing value-nya. Nah, dan nannya saling berkaitan. Data cleaning, di sini saya melakukan data cleaning juga untuk mengatasi missing value yang tadi. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, saya mapping si koridor ID dengan koridor name. Terus mapping tab in stop slot dan tab in stop slot. Terus di koridor name tadi, dan kita buat mappingannya dan mengisi datanya di sini. Lalu setelah kita filling data, nilai-nilai yang tersisa pada koridor name itu adalah 33. Yang awalnya tadi 1000-an menjadi 33. Juga pada tab in stop juga sama dengan yang tadi caranya. Oke. Lalu nah, tadi ada sisa-sisa data yang tidak bisa di fill. Ini ada 33 dan 34. Maka kita memutuskan untuk mengedropnya saja atau menghilangkannya. Setelah menghilangkan menggunakan kode ini, kita dapat tidak lagi missing value yang tersisa. Untuk outlier, saya menggunakan metode IQR untuk mengidentifikasinya. Lalu pada kolom paycard birthdate ada nilai batas bawah yaitu 1953. Setelah ditelusuri terdapat beberapa penumpang yang lahir sebelum tahun 1953 dan mereka termasuk dalam kelompok usia lanjut. Ini merupakan outlier-nya. Di kolom Payamon juga terdapat di bawah 5.250. Padahal tidak mungkin ada pembayaran yang minus. Sementara di atas batas atas ada nilai 20.000 yang sudah kita ketahui sebagai jumlah pembayaran untuk Royal Trans. Data formatting, ada type in time yang objek, kita ubah ke tipe data date type. Ini kodenya. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya, analisis datanya, distribusi berdasarkan genre penumpang, ini sama seperti di tabel tadi. Nah, ini klasifikasi usia dan sebagainya. Setelah analisis, masuk ke kesimpulan. Ini seperti yang ada di story tadi. Lalu kita mengekspor dataset baru yang sudah kita cleaning, di mana saya menamakannya Transjakarta Clip. Ini merupakan link Tableau. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di akhir kata saya mengucapkan terima kasih.